ISK pada anak atau disebut singkatan dari infeksi saluran kemih pada anak, itu definisinya adalah bakteri yang menyerang saluran kencing pada anak-anak. Nah, saluran kencing itu sangat luas, mulai dari ginjal, saluran ureter, kantong kencing, sampai ke uretranya, ke saluran yang di bawahnya. Nah, gejalanya itu juga spesifik, biasanya masing-masing organ. Ada yang misalnya infeksinya di saluran kencing bawah, ada infeksi, jadi dibagi dua biasanya, infeksi saluran kencing bawah sama infeksi saluran kencing atas. Karena saluran kencing bawah itu berupa kantong kencing dan saluran uretranya. Kalau saluran kencing, infeksi kencing yang di atas itu ginjal dan saluran yang menuju ke kantong kencing, namanya ureter. Nah, gejala-gejalanya itu karena spesifik organ, dan supaya dokter secara umum bisa mengobatinya, biasanya simpelnya adalah infeksi di saluran kemih pada anak-anak karena infeksi bakteria. Nah, gejalanya berupa macam-macam. Jadi kalau organnya, misalnya organ spesifik itu adalah kantong kencing dan uretranya, berarti mulai dari kencingnya keluhannya berupa anyang-anyangan, kencingnya sakit, anaknya jadi gelisah, takut kencing, terus kalau kencing suka megang-megangin bawah gitu ya. Terus kalau infeksi saluran kemih bawah, infeksinya beda lagi, dia lebih ke arah demam, bolak-balik demam, terus nyeri pinggang, nyeri perut yang nggak spesifik, itu biasanya harus lebih detail. Dan kabar baiknya, infeksi yang paling sering banyak itu adalah infeksi saluran kemih bawah, yang dimana itu lebih mudah diobati dibandingin yang infeksi saluran kemih atas, infeksi saluran atas, saluran kencing atas. Nah, selain gejala tadi, jadi dan biasanya anak laki-laki dibandingin anak perempuan, infeksinya itu lebih berat pada anak laki-laki dibanding anak perempuan. Kalau anak perempuan, kalau sekali terjadi infeksi, lebih mudah diatasi dibandingin anak laki-laki. Jadi kalau penyebab secara ininya, kan tadi kan bakteri Syzygium keladinya. Tapi kalau penyebabnya biasanya nih, kalau yang simple, kalau pada anak-anak, kalau yang tidak ada kelainan bawaan, itu biasanya adalah suka nahan kencing. Jadi memang ini nahan kencing itu juga suatu kebiasaan yang buruk pada anak-anak. Kebiasaan, jadi kita harus membiasakan anak-anak untuk kalau apa, kencing dulu, mau tidur kencing dulu. Karena toilet training juga dimulai dari kebiasaan kencing. Jadi satu, infeksi kencing itu disebabkan karena kencing yang terlalu nahan kencing terlalu lama. Kedua, nah kalau pada laki-laki nih, biasanya yang paling sering bikin infeksi kencing itu adalah belum disunat, karena saluran penisnya itu dibungkus sama kayak kecil gitu. Jadi kencingnya nggak sebesar yang tidak terbungkus, namanya fimosis, namanya suatu kondisi di mana kulupnya saluran penisnya itu nutup. Nah, itu bikin kencingnya jadi terhambat, dan itulah yang bikin infeksi pada terutama anak laki-laki. Kalau anak perempuan lebih ke arah hati-hati sama ceboknya. Kalau anak perempuan ceboknya, kalau misalnya suka cebok di karena saluran kencing wanita itu pendek, antara anus sama vagina itu deket banget. Jadi kalau BAB, kalau pada anak-anak perempuan hati-hati, pupupnya, nyeboknya jangan, mohon maaf ya, gerakannya jangan dari belakang nyapu ke depan, gitu. Gerakannya tuh harus dari anus ke belakang, gitu. Baik lagi, penanganan yang tepat, yang jelas di terapi bakterinya, ya. Biasanya dokter memberikan antibiotik, terus dan obat untuk diberikan sesuai gejalanya. Misalnya gejalanya kencingnya nggak enak, diberikan obat terapi kencingnya. Terus kalau demam dikasih obat demam. Kalau dia
sakit dikasih obat anti nyeri, tapi terutama adalah antibiotik nomor 1. Dan biasanya antibiotiknya itu diberikan sesuai dengan jenis kumannya kalau untuk terapi secara spesifik. Nah, tapi kalau penyebabnya lebih spesifik lagi, kayak misalnya pada laki-laki, anak laki-laki, mungkin misalnya dia terjadi fimosis tadi, mungkin harus di terapi sunat gitu. Paling terapinya jadi lebih kalau tadi terapi secara umum memberikan antibiotik, terapi yang lebih spesifik adalah dicari penyebab pastinya. Anak laki tergantung. Kalau anak laki-lakinya diperhatikan, kalau misalnya mohon maaf ya, ini kalau udah punya anak kecil, anak laki-laki, kalau misalnya kulupnya bisa ditarik ke belakang si itunya, terus kencingnya bisa lancar gitu, itu sebenarnya nggak segera mesti disunat. Artinya si ini masih elastis, bisa maju mundur. Tapi yang bermasalah itu kalau dia saking lengketnya itu, si kulupnya itu nempel persis di ujung penis, sampai kalau kencing itu sampai gelembung si kulitnya itu. Nah, itu sebaiknya harus disunat segera, secepatnya kalau itu. Tergantung dari level berat ringannya penyempitan saluran kencingnya pada anak laki-laki. ISK itu pada prinsipnya bisa dicegah kalau misalnya tidak ada kelainan-kelainan yang tadi saya sebutkan secara spesifik tadi. Yang utama sekali adalah pencegahannya, jangan suka nahan kencing kelamaan. Anak-anak harus dilatih untuk dikit-dikit, misalnya bangun tidur, kencing dulu, mau tidur, pipis dulu. Terus kalau misalnya mau jalan-jalan jauh, suruh kencing dulu.